Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semua, ya, di pagi hari ini kita insya Allah akan belajar bersama ya dengan guru kita Mas Ipo Santosa ya. Beliau adalah pembicara dan motivator di 5 benua di belasan negara ya. Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan untuk belajar di pagi yang cerah dan bahagia ini insya Allah ya. Salat bersih salam insya Allah senantiasa tercurah pada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik teman-teman semua ya, agar acara kita lebih berkah ya, kemudian dimudahkan dari awal sampai akhirnya, kita juga insya Allah dimudahkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar ya. Di pagi hari ini kami persilakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua ya, nanti sebelum Mas Ipo menyampaikan materi ya, 7 keajaiban rezekinya pada kita ya, dan materi seminar 7 keajaiban rezeki ini Masya Allah telah memberikan ya perubahan yang jauh lebih baik lagi kepada banyak orang ya. Dan insya Allah teman-teman semua yang pagi hari ini belajar ya, insya Allah juga akan merasakan hasil yang sama ya, hasil yang keren ya. Wasilahnya adalah belajar bagaimana ilmu 7 keajaiban rezeki ya. Dan Mas Ipo adalah salah satu penulis di Indonesia ya, yang memang ini langka banget teman-teman ya. Kenapa langka? Karena beliau ya dari bukunya sudah tercetak lebih dari 1 juta eksemplar ya. Dan untuk motivator ini adalah sangat-sangat langka, dan setahu saya hanya ada 2 orang di Indonesia, dan salah satunya adalah beliau Mas Ipo Santosa ya. Teman-teman semua, kita bicara tentang bagaimana ya sebuah perubahan kecil ya, kemudian kita pengen menjadi perubahan yang sangat besar ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman semua yang sudah siap untuk menyimak materi di pagi hari ini, boleh angkat tangan? Ya, gerakkan tangannya. Oke, suara saya sudah jelas ya? Oke, baik. Ya, ini sudah angkat tangan semua ya. Insya Allah sudah siap untuk menerima materi di pagi hari ini ya. Teman-teman semua, kalau kita niat untuk belajar ya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita pengennya adalah fokus ya. Kalau kita fokus belajar, insya Allah teman-teman akan dapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi ya. Artinya tidak hanya materinya, tapi juga teman-temannya menerima dengan sangat baik, dan insya Allah dimudahkan untuk prakteknya ya. Teman-teman, saya ingin sharing pada teman-teman semua sebelum nanti Mas Ipo menyampaikan materi kepada kita semua ya. Apa yang materi akan saya bawakan teman-teman? Oh ya, nama saya Ahmad Musyafa Arwani ya. Saya adalah salah satu murid dari Mas Ipo Santosa ya. Insya Allah akan mendampingi beliau ya selama sesi di seminar 7KR kali ini ya. Teman-teman, ada sebuah buku ya, Atomic Habit ya. Dan ini perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa ya. Ini bukunya ya. Atomic Habit ya, Atomic Habit. Ini karangan dari James Clear ya. Ada beberapa hal ya yang kemudian saya pelajari di buku ini ya, dan saya akan sharing juga pada teman-teman semua ya. Atomic Habit ya, ini kuncinya adalah bagaimana perubahan-perubahan yang kita lakukan ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan kemudian memberikan dampak yang besar pada kehidupan kita, termasuk juga pada bisnis kita ya. Kalau boleh tanya nih ke teman-teman ya, saya coba buka layar lebar ya, biar teman-teman kelihatan semua galerinya. Siapa di antara teman-teman ya yang hari ini sudah punya bisnis? Boleh angkat tangan? Oh, ini masih belum banyak ya. Oke, siapa di antara teman-teman ya yang hari ini katakanlah pengen berbisnis, pengen juga punya usaha? Boleh angkat tangan? Oke, baik ya. Terima kasih. Nah, ini pada angkat tangan semua ya, Masya Allah. Teman-teman ya, kita akan belajar bagaimana sebenarnya ya, kenapa banyak orang kemudian gagal dalam bisnis ya. Ini materinya salah satu saya ambil dari Atomic Habit ini teman-teman ya. Kenapa sih sulit membangun kebiasaan yang awet ya? Kebiasaan yang kemudian kita lakukan setiap hari secara konsisten ya.
Itu karena perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari ini tidak langsung terlihat nyata hasilnya, teman-teman. Contohnya ya, aku sudah lari pagi ini setiap hari, tapi aku tidak melihat perubahan apapun dalam tubuhku. Ya, kenapa belum melihat perubahan? Dia baru melakukan 7 hari, dia baru melakukan 10 hari. Akhirnya apa? Di hari ke-10 dia menghentikan kebiasaan baik ini, teman-teman. Ya, kebiasaan baik yang seharusnya bisa dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, ya. Tapi karena dia sudah mengambil kesimpulan di hari ke-10, dia mengambil kesimpulan di hari ke-20, dia akhirnya menghentikan kebiasaan baik ini. Ya. Nah, ini juga teman-teman berlaku terhadap bisnis yang teman-teman juga jalankan. Kenapa tidak mudah orang kemudian membangun bisnis yang akhirnya besar, yang wasilah bisnisnya kemudian memberikan income yang lumayan pada dirinya, pada keluarganya, sehingga ada perubahan lebih baik, ya. Dia juga akhirnya bisa mencapai impian-impiannya. Dia misalnya pengen umroh, pengen haji, pengen lunas hutang, dia bisa lakukan itu semua wasilah dari bisnisnya. Tapi kemudian pada realitinya tidak mudah untuk membangun bisnis besar itu, ya. Apa kira-kira alasannya? Ya, nah, kalau saya lihat banyak orang kemudian melihat dan mengambil kesimpulan ya dalam waktu yang sebentar. Dia baru mulai bisnis sebulan, dia baru mulai bisnis 2 bulan, dia baru mulai bisnis 6 bulan, tapi mengharapkan langsung perubahan income yang drastis, perubahan income yang besar. Ya, ada yang mengatakan aku sudah bekerja keras, tapi aku tidak mendapatkan tambahan income yang signifikan. Ini menurut banyak orang ya, yang akhirnya apa teman-teman? Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bisnis, dia melihat peluang lain, akhirnya dia ganti lagi bisnis, dia coba lagi, dia berusaha lagi, tapi akhirnya dia nggak dapat juga tuh hasil yang signifikan dari bisnisnya. Dia gonta-ganti bisnis, ya, dalam 1 tahun barangkali dia sudah coba 2, 3, bahkan 4 bisnis dia lakukan. Ya, ini teman-teman ya, yang menjadikan banyak orang kemudian mereka berbisnis, akhirnya dia mundur di tengah jalan, ya, muntaber ya, mundur tanpa berita. Akhirnya dia ganti lagi bisnis, akhirnya tidak ada bisnis yang kemudian memberikan impact yang besar pada penghasilannya. Teman-teman coba perhatikan kurva di depan teman-teman sekarang, ya. Di kiri ini adalah bagian dari hasil, ya. Kemudian di bawah ini adalah bagian dari waktu, teman-teman. Ya. Kita ketika berbisnis, ya, itu ya ini ada garis warna biru tua ya. Biru tua, kalau ibu-ibu di sini birunya macam-macam ya, ada biru langit ya, biru ini, biru itu dan seterusnya. Nah, ini maunya biru tua gitu ya. Yang menurut kita harusnya terjadi, itu kita mengharapkan hari demi hari, bulan demi bulan pertumbuhan bisnis kita, pertumbuhan income kita akan seperti ini, ya. Ini yang kita harapkan, ya. Tapi kemudian teman-teman, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ternyata ya tidak semudah itu tergusur, ya. Dalam bulan pertama kita income-nya masih belum besar. Bulan kedua kita naik tapi masih belum signifikan. Bulan ketiga mengikuti kurva yang merah ini teman-teman. Inilah yang sesungguhnya biasanya terjadi pada rata-rata bisnis yang dikerjakan oleh kita sebagai pebisnis pemula. Ya, ini juga terjadi pada saya dulu teman-teman. Ya, saya sebelum mengenal Mas Dipo Santosa ya itu bergonta-ganti bisnis ya sampai istri saya ini udah jenuh lah ya, mau bisnis apa lagi ya dan seterusnya ya. Itu teman-teman dalam setahun bisa jadi 2, 3 bisnis itu saya kerjakan. Bahkan ada yang langsung dalam satu waktu itu saya kerjakan sekaligus. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah hutang ya. Akhirnya menyisakan hutang. Ya. Kenapa? Ya karena memang tidak ada bisnis kemudian saya fokuskan, saya telateni tahun demi tahun saya jalani itu belum. Ya, tapi begitu mengenal Mas Dipo Santosa, ya, kemudian berguru dengan beliau, ya, atas izin Allah, kemudian saya berusaha untuk fokus, berusaha untuk konsisten, berusaha untuk sabar, persisten, bagaimana bisnis itu dijalankan dengan baik dan benar, ya, atas izin Allah, kemudian hari ini, ya, saya, ya, kemudian bareng dengan mitra-mitra, ya, dari sisi pertumbuhan bisnisnya itu sangat eksponensial, ya, atas izin Allah. Bahkan di antara mitra-mitra, ya itu
ratusan juta sebulan pun itu mereka sudah bisa dapatkan secara rutin, ya, omset yang terjadi dalam bisnis mereka, ya. Kenapa itu bisa dilakukan, teman-teman? Karena ada waktu yang berjalan, kita sabar, ya. Hasilnya belum signifikan, sabar. Tekuni, sabar, dan seterusnya, ya. Ada penolakan, udah lalui. Ada cibiran, lalui. Ada kekecewaan, lalui. Kemudian akhirnya hasil yang kemudian kita dapatkan atas izin Allah seperti grafik merah ini, ya, dan kemudian bertumbuh secara eksponensial, ya. Bagi teman-teman yang hari ini, ya, kemudian sedang mengembangkan bisnis, ya, teman-teman barangkali posisinya masih di seputaran sini, ya, masih melalui fase-fase ini, masih melalui penolakan demi penolakan, ya, cibiran, kekecewaan, ya, dan seterusnya. Tapi teman-teman sabar, teman-teman konsisten, insya Allah teman-teman akan bertumbuh menjadi besar bisnisnya, ya. Dan itu terbukti pada banyak murid dari Mas Ipo Santosa, teman-teman, ya. Hari ini kemudian bisa menjadi miliarder, ya, dan itu banyak sekali orang yang kemudian wasilah dari didikan beliau menjadi miliarder-miliarder muda, ya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah di pagi hari ini insya Allah kita sudah siap-siap semua, ya. Yang sudah siap menyimak materi pagi ini, lambaikan tangannya. Boleh dua tangannya dilambaikan. Masya Allah. Oke, ya. Teman-teman kita siapkan diri kita, ya. Bismillah, insya Allah kita akan langsung belajar dengan Mas Ipo Santosa, ya. Pada Mas Ipo Santosa, sebentar, ya. Nanti insya Allah beliau akan mengisi materi-materi, ya, yang insya Allah akan perubahan, ya, membawa perubahan yang lebih baik pada diri kita semua. Baik teman-teman semua, langsung saja kita sambut pembicara kita di pagi hari ini, ya, seminar 7 keajaiban rezeki, Mas Ipo Santosa. Kita kasih plus teman-teman, ya. Masya Allah, silakan Mas Ipo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman di Zoom, di YouTube streaming juga, kalau mendengar suara sedang jelas, ya, boleh dilambaikan dua tangannya, boleh? Nggak usah raise hand, ya, nggak usah raise hand, karena kalau raise hand itu mengganggu layar saya, ya. Saya minta lambaikan dua tangannya, boleh? Oke. Saya sebelumnya mau baca Al-Fatihah, juga mau mendoakan teman-teman yang khusus, ya, ini khusus buat mereka yang layarnya nyala, yang videonya nyala, ya. Jadi doa saya, Al-Fatihah saya khusus nih buat teman-teman yang layarnya nyala. Saya doakan mudah-mudahan segera ke Tanah Suci, bolak-balik ke Tanah Suci bersama keluarganya, bersama mitra-mitranya, bersama sahabat-sahabatnya, bersama teman-teman di pengajiannya, insya Allah, amin. Keluarganya makin tentram, ya kan, anak-anak juga mudah diatur, anak-anak mudah diarahkan, orang tua juga berhasil dibahagiakan, mertua berhasil dibahagiakan. Khusus buat mereka yang layarnya nyala, ya, di Zoom untuk belajar. Saya baca dulu sebentar Al-Fatihah. Ya. Jadi teman-teman, ya, sebelum kita masuk ke materi, ada namanya menuntut ilmu, ada namanya itu proses, ya, menuju menuntut ilmu. Nah, proses ini apa aja? Pertama, pasang niat, satu hal. Kedua, dia menuju ke lokasi. Misal, ya, kalau kita berangkat ke ruang seminar, ke hotel gitu, ya, atau mungkin di kota berbeda gitu, ya. Nah, ini proses ke sana pun, menuju ke sana itu ada pahalanya semua. Pasang niat ada pahala, oke? Menuju ke sana juga ada pahala. Terus dikasih tahu acara jam 9.30. Dia jam 9 sudah hadir. Ini ada hitungannya. Bagi manusia itu nggak ada hitungan. Bagi Allah itu ada hitungannya semua. Kesungguhan dia nuntut ilmu. Ya, kesungguhannya nuntut ilmu. Terus apalagi layar nyala, ya, coba bayangkan, ya, dia belum belajar, ilmu belum dapat nih, pemateri belum ada bicara, ya, pemateri belum ada menyampaikan ilmu apapun, tapi ini semua bekerja, teman-teman. Sejak dia pasang niat, dia menuju lokasi, dia nungguin di sana, gitu, ya. Nah, qadarullah ternyata misalnya, ya, pembicara tidak hadir, tetap dia dapat fadilahnya. Nah, dari kesimpulan ini, teman-teman, ya, ini ada lanjutan ini. Dia belajar, dapat lagi fadilahnya, dia menerapkan, dapat lagi fadilahnya, dia mengajarkan ulang, dapat fadilahnya. Nah, kita potong nih setengah di awal ini. Ini saja sudah dapat fadilah, teman-teman. Dan kalau teman-teman nanti paham semuanya, ternyata yang utama adalah apa? Bukan ilmunya, ya, tapi apa? Gini loh. Jadi orang berharap, ya, habis ikut seminar, ikut training,
berharap ilmu ini bisa bawa perubahan dia. Iya, tapi ada lebih utama daripada itu. Apa yang lebih utama? Kesungguhan kita untuk ilmu, teman-teman. Ya, mau ikut acara kayak gini, walaupun jarak jauh, pakai Zoom, saya nggak bisa kontrol semuanya, tapi dia wudhu. Ya, ini kesungguhan untuk ilmu. Acara jam 9.30, jam 9 udah ngetem deh. Ini kesungguhan untuk ilmu. Ya, terus apa lagi? Nggak nyambi-nyambi, ya kan? Ini buat teman-teman, bukan buat saya. Agar ilmu ini membawa perubahan bagi teman-teman semuanya. Silahkan cek dimanapun, di kampus, di sekolah, ikut training manapun, Indonesia, di kelas dunia, ya, yang di Eropa, Australia, atau di mana aja lah. Termasuk juga di pesantren. Ada nggak orang untuk ilmu nyambi-nyambi makan? Ada nggak? Nggak ada. Silahkan cari kalau ada. Kampus, ya kan? Tempat training di Indonesia, di Australia, di Singapura, Amerika. Kalau yang pernah saya cek, teman-teman, saya sebagai pembicara atau kadang-kadang saya jadi peserta, nggak pernah. Saya pernah di Singapura, saya pernah di Australia, sambil makan tuh nggak ada. Beda kalau nonton, ya kan? Nah, pakai popcorn, ya kan? Pakai ice blend, ya kan? Nah, kadang-kadang biaya makan lebih mahal daripada tiketnya gitu. Nah, ini bedanya kita nuntut ilmu, teman-teman. Niat dapat fadilah, menuju ke sana dapat fadilah, nunggu-nunggunya dapat fadilah, kesungguhannya pun dapat fadilah. Karena itu tadi saya mendoakan khusus ya buat teman-teman yang layarnya nyala ya. Mudah-mudahan segera ke tanah suci, bolak-balik ke tanah suci bersama keluarganya, bersama kerabatnya, bersama teman-teman pengajiannya, ya kan, anak-anak yang mudah diatur, ya, orang tua juga berhasil dibahagiakan, mertua juga berhasil dibahagiakan, insya Allah, amin. Ya, oke. Siapa yang udah nggak sabar pengen belajar, coba ngacung dua tangannya, boleh? Lambaikan dua tangannya, boleh? Oke, kasih jempol dua, boleh? Mantap. Oke, ini saya cek beberapa layar. Mantap, aman, terkendali. Oke, kita buka slide pertama. Ya, ini tentang otak kanan, teman-teman. Ya, tentang otak kanan. Oke, layarnya coba kembali ke saya. Jadi kalau seminar saya di Zoom ya, sudah 2 tahun saya pengalaman seminar di Zoom ya, itu memang saya layar itu muncul sesekali, lebih sering wajah sayanya gitu ya, agar narasumbernya lebih kelihatan gitu. Ya, bagi saya itu lebih utama. Saya bawa seminar 7KR ini di Zoom selama pandemi itu sering banget. Biasanya tiap bulan ya ada minimal sekali gitu. Kadang-kadang 2 kali sebulan. Nah, ini kita sempat absen nih sekitar 3 bulan gitu ya. Terus ada mitra ya, ada teman ya, ada sahabat ngingetin, "Masih Po, seminar lagi dong." Ya. Nah, ini teman-teman pada kangen gitu. Ya. Kerabat saya juga nungguin gitu kan. Ya udah bikin lagi deh, saya bilang. Bikinlah, akhirnya kita bikin kali ini, teman-teman. Dan yang saya janjikan teman-teman ya, sepanjang seminar ini ya kita nggak lama-lama, seperti biasa ya, saya seminar offline tidak lama, seminar online juga saya tidak lama. Kalau teman-teman pernah ikut seminar saya 7KR itu cuma 1,5 jam, ya 90 menit biasanya. Ya, kalau offline-nya seperti itu, kalau online sekitar 1 jam. Nah, jadi 1 jam aja nggak lama, tapi insya Allah ya, insya Allah kalau teman-teman terapkan, insya Allah membawa perubahan. Saya udah bawa seminar ini, teman-teman, kalau di Zoom udah sering banget gitu ya. Pernah waktu itu juga tembus belasan ribu peserta, pernah waktu itu pas hari kemerdekaan, ya. Tapi sebelum pandemi, saya bawa ini acara offline, saya udah bawa ini di belasan negara, ya. Di Inggris, di Jerman, Amerika beberapa kali, di Jepang sering banget, di Korea sering banget, ya, Arab Saudi sering banget, Oman, Kuwait, Qatar, Australia, ya, dan seterusnya. Belasan negara, 5 benua, alhamdulillah. Ya, tembus sampai Mesir juga, Al-Azhar. Saya bawa seminar ini di kampus Al-Azhar waktu itu, alhamdulillah. Ya, kampus yang sangat-sangat bergengsi waktu itu. Terus juga pernah di salah satu kampus di Melbourne, alhamdulillah. Duta besar juga banyak yang ikut ya, duta besar Indonesia untuk Kuwait, duta besar Indonesia untuk Australia, duta besar Indonesia untuk Jepang, duta besar Indonesia untuk Oman, alhamdulillah itu pernah ikut langsung, alhamdulillah. Ya, seminar 7 Kaja Rezeki. Dan beberapa triliuner, teman-teman ya, itu juga ikut seminar 7 Kaja Rezeki. Kalau miliarder udah banyak banget. Kalau artis sudah banyak banget, alhamdulillah. Ya, jadi kayak Mas Dude Harlino, Mas Tengku Wisnu, itu sudah ikut seminar saya sebelum mereka menikah. Ya, Mas Dimas Seto, Mbak Dewi Sandra, ya, dan seterusnya. Ya, Mas Deva Mahendra, itu sudah ikut semuanya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya teman-teman? Jadi bukan soal viral bukunya, bukan itu yang utama. Tapi alhamdulillah begitu orang praktek ya ilmu dari buku tersebut, dengan izin Allah banyak mengalami perubahan. Nah, saya minta waktu dari teman-teman tidak lama. Saya tahu waktu kita sangat berharga, apalagi ini hari Ahad, waktu bersama keluarga gitu ya. Saya pengen juga teman-teman menghabiskan waktu bersama keluarganya lebih banyak. Karena itu saya sebenarnya tidak lama. Mungkin sekarang tinggal 55 menit lagi ya. Nah, saya pengen teman-teman habis menyimak ini dengan sungguh-sungguh ya, ya, layar nyala ya, posisi badan juga ready semuanya. Langsung selesai acara praktek. Insya Allah mengalami perubahan dengan izin Allah. Ya, dan saya janji ya, seperti seminar saya sebelumnya juga, ini banyak yang sudah jadi alumni, entah itu di Zoom, entah itu di offline-nya, ya.
Saya seperti biasa ya teman-teman, tidak pernah ada penawaran produk. Nanti ujung-ujungnya di akhir penawaran produk, nggak ada. Penawaran bisnis, nggak ada. Ayo ikut training berikutnya, nggak ada. Ini seminar selesai. Ya. Nah, 55 menit selesai. Jadi tidak ada ujung-ujungnya penawaran, tidak ada. Ya. Dan saya juga tidak dibayar untuk bikin seminar ini gitu ya. Saya sudah sekian tahun terakhir seminar di publik itu memang kita tidak berbayar ya. Jadi peserta mungkin bayar ke hotel gitu ya, ke panitia dan seterusnya gitu ya, tapi saya tidak dapat untung dari sana. Ya, jadi saya andai kata saya letakkan fee sekalipun, fee itu bukan buat saya, biasanya untuk lembaga langsung. Ya, silakan tanya sama panitia yang udah undang saya selama 2 tahun terakhir. Ya, nah jadi saya merasa alhamdulillah mungkin ada 1%, 2% ya ilmu yang Allah kasih ke saya merasa ini amanah, harus disebarkan, harus diwakafkan. Karena itu saya ya udah 1 jam saya wakaf ilmu ya buat teman-teman semuanya. Siap belajar teman-teman? Yang siap belajar coba kasih 2 jempol. Oke, jempolnya tempel di pipi. Centil amat. Oke. Nah, tadi saya udah janji tentang otak kanan, teman-teman. Kenapa saya buka dengan otak kanan? Nah, ada sebuah kutipan menarik yang bunyinya, mulailah dengan yang kanan. Mulailah dengan apa, teman-teman? Nggak apa-apa, ucapkan aja mulutnya. Gerakan aja. Saya udah terbiasa nih, 2 tahun seminar pandemi ini, gerakan mulut saya bisa baca sekarang udah. Ya, mulailah dengan yang kanan. Ya, nah itu ungkapan yang sangat populer ya, hadis dari Nabi gitu. Nah, ini maknanya luas. Nah, salah satunya yang saya pahami adalah apa? Ya, termasuk juga saya tanya sama Pak Ari Ginanjar waktu itu, mulailah dengan otak kanan. Salah satu maknanya. Ya, ini bukan tafsir ya, tapi menurut saya salah satu hikmah lah. Nah, ada apa dengan otak kanan? Otak kanan ini pemikiran besar, pemikiran yang lebih luas. Nanti detail baru kiri. Makanya kanan dulu baru kiri. Visi adanya di kanan, niat adanya di kanan. Ya. Mulailah dengan yang kanan, itu satu. Impian juga sama, teman-teman. Mulailah dengan yang kanan, mulailah dengan impian. Ya. Impian ini benda abstrak, tapi nanti hasilnya konkret, teman-teman. Diletakkan paling awal, tapi mempengaruhi hasil akhir. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nanti hasilnya paling kelihatan. Itulah impian, teman-teman. Mulailah dengan yang kanan, mulailah dengan impian. Nah, menariknya, orang-orang yang dominan otak kanannya, itu impiannya rata-rata pada besar-besar semua. Ya. Dan orang yang otak kanan ini, teman-teman, jumlahnya ya cuma 3 atau 4%. Biasanya mereka menjadi pemimpin, jadi pengusaha, atau jadi inovator. 3 ini biasanya. Ya, itu nanti teman-teman boleh baca buku Daniel Pink ya. Nah, itu dia jelaskan tuh otak kiri otak kanan seperti apa. Ya. Bahkan ya, siapa yang udah pernah baca buku Robert Kiyosaki salah satunya? Siapa yang udah pernah? Coba acung tangannya. Nah, Robert Kiyosaki ngomong tentang cash flow quadrant ya. Ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Nah, ternyata yang kaya-kaya, yang makmur-makmur adalah apa? Kuadran kanan. Dan ternyata mereka dominan semua otak kanan. Pengusaha dominan otak kanan. Business owner dominan otak kanan. Nah, mereka yang self-employed ya dan employee itu dominan otak kiri. Walaupun dua-duanya saling kerjasama, otak kiri otak kanan, teman-teman ya. Ini saya bilang masalah mana yang dominan, mana yang dominan. Oke, jadi otak kanan ciri yang pertama adalah apa? Imajinatif, impiannya besar. Impiannya apa, teman-teman? Impiannya besar. Bukan badannya besar, ya kan? Wah, kita ini hobinya makan mulu, akhirnya badannya besar, ya. Habis dari dulu orang tua doain, ayo makan, biar cepat besar. Akhirnya kita besar terus gitu ya. Usia pertumbuhan udah selesai, tapi badan masih tumbuh terus gitu ya. Usia 30-an tambah gede, usia 40-an tambah gede. Alhamdulillah rezeki dari Allah gitu ya. Nah, pertama impiannya besar. Kedua, kanan ini dia kaya dengan inisiatif. Kaya dengan apa, teman-teman? Inisiatif. Kalau entrepreneur, ya, dia sukanya apa? Inovatif. Suka something new. Suka sesuatu yang baru. Ya, suka something new. Kalau nggak ngerti Mas Epo bahasa Inggris ya, nggak ngerti nggak apa-apa. Pura-pura paham aja, pura-pura ngerti aja. Ya kan? Nah, karena bahasa Inggris kan, ya nggak ngerti nggak apa-apa. Kunci Inggris aja nggak ngerti bahasa Inggris, ya kan? Gula Jawa aja nggak bisa bahasa Jawa deh, ya kan? Ya apalagi kita gitu kan ya. Nah, jadi dia suka something new, sesuatu yang baru, teman-teman. Nah, itu kanan. Nah, kalau kiri itu kebalikannya, suka yang itu aja. Dia suka yang sesuatu yang apa? Terukur, terstruktur, pernah terjadi sebelumnya. Kalau belum pernah terjadi sebelumnya, dia nggak suka. Ya, suka sesuatu yang tertulis. Ya, jadi kalau belum ada nih tertulis, orang belum pernah bahas, dia nggak suka. Dia cenderung untuk menghindar. Nah, itu kiri. Biasanya nih otak akademis. Ya, makanya orang kalau kirinya kuat biasanya jadi dosen. Dosen biasanya otak kirinya kuat. Nah, ini nggak salah, sah-sah aja. Jadi menurut saya ini tergantung profesi aja. Kalau pengusaha memang biasanya dominan otak kanan. Ya. Nah, kalau ngaco terus di mana-mana, Pak, mungkin nggak ada otaknya itu. Ya, nggak ada otaknya. Kalau hobinya makan terus, Pak, nah itu otak-otak mungkin yang dia perlukan, ya.
Nah, balik yang otak kanan ini teman-teman ya. Jadi dia impiannya besar, ya, inovatif, kaya inisiatif. Terus apa lagi? Nah, ini menarik, fleksibel dia, luas, mampu beradaptasi. Dalam apa? Dalam segala aspek. Kuliahnya teknik, ya kan? Bahkan teknik elektro, ya kan? Nah, tapi tahu-tahu apa? Buka restoran dan berhasil, ya. Kuliahnya di IPB, pertanian jelas. Ya, tahu buka salon. Apa hubungannya coba? Antara tani, tanah, pupuk dengan salon. Ya, rambut nggak boleh kena tanah, tanah nggak boleh dikasih rambut juga, ya kan? Nah, tapi berhasil teman-teman. Karena apa? Dia luas, mampu beradaptasi. Ya, kuliahnya accounting, atau buka bengkel, bisa jalan juga. Tidak harus juga dia menjadi akuntan, gitu. Malah perilakunya marketing, sebarin brosur, bikin brosur, gitu. Nah, jadi ini teman-teman, boleh urut, boleh tidak urut. Kalau kuliah kita accounting, atau kita jadi akuntan, boleh. Ya, kita kuliahnya accounting, ya, atau bikin kantor pajak misalnya, silahkan. Itu kan ada hubungan tuh, ya, urut-urut ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita teknik elektro, ya, atau bisnis kita juga bidangnya terkait, silahkan. Tapi tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Nah, tukang urut memang harus urut ya, sesuai namanya. Selain tukang urut, kita nggak harus urut, boleh dari mana aja. Saya nggak punya pengalaman Mas Iko, nggak ada kuliahnya, is okay. Saya nggak ada faktor keturunan Mas Iko, is okay. Ya, karena kalau kita ngomong keturunan, kita semua jadi pelaut. Karena menurut lagu gitu, nenek moyangku seorang pelaut, kita jadi pelaut semua, ya kan? Nah, jadi kan nggak harus, boleh jadi pelaut, boleh enggak, gitu ya. Fleksibel teman-teman, mampu beradaptasi, ya kan? Ada tuh, ini contoh kayak gini, saya tes ya di kantor-kantor setiap kali saya diundang, 70% kayak gini. Kuliahnya apa, bidang kerjanya apa, atau sekarang profesinya apa. Dan bisa aja. Itu 60-70% ketemu di mana-mana. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya perhatikan saudara saya, ya, sepupu saya, termasuk adik saya, ya gitu juga, nggak ada hubungan, nggak ada kaitan sama sekali. Orang pasti nggak nyangka ya, pasti nggak nyangka saya itu ketika SMA itu berdiri di depan kelas, saya nggak berani. Makanya saya jarang, nggak pernah saya dapat merah, teman. Ya, selama saya sekolah tuh hampir-hampir saya nggak pernah dapat merah. Tapi ada satu mata pelajaran saya dapat merah, apa itu? Kesenian. Kenapa? Disuruh nyanyi. Guru saya ini orangnya, aduh, ya, saya waktu itu kesel itu sama beliau kan, tapi memang maksudnya baik. Dia pengen muridnya berani tampil semua. Jadi kami disuruh tampil, nyanyi satu persatu depan kelas dan harus joget. Nah ini yang saya kesel. Suruh jogetnya itu saya nggak kuat gitu kan. Waduh, akhirnya saya memilih untuk tidak tampil di kelas. Kenapa? Nggak berani, malu teman-teman di hadapan orang banyak. Lalu guru saya itu baik niatnya agar kita nih pada berani semua. Ya, beliau udah almarhum. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak berani tuh berdiri depan umum, nggak berani. Kuliah sama. Nah tapi di kampus waktu kuliah saya mulai berubah pikiran. Saya pikir harus diubah. Saya harus berani tampil di hadapan orang banyak. Ya. Nah itu ketika kuliah tuh saya baru mulai mengubahnya teman-teman. Akhirnya ya siapa yang nyangka jadi pembicara seminar, bicara di hadapan gubernur, kadang menteri juga, ya kan? Kalau duta besar udah banyak, udah sering, alhamdulillah. 5.000 peserta udah sering, 12.000 peserta juga pernah, alhamdulillah. Ya kan? Saya di online 12.000 peserta pernah, di offline juga pernah, 12.000 peserta. Ya, saya waktu di Mesir itu peserta 1.000 orang, teman. Di Hong Kong tuh berapa kali saya 1.000 pesertanya, alhamdulillah. Ya, di negara lain juga saya pernah 600 ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ngomong flashback ya, jadi tidak harus urut, teman-teman. Boleh urut, boleh tidak. Ya, jadi misalnya teman-teman sekarang ya, saya nggak ada latar belakang Mas Iko sebagai pebisnis, tetap bisa mulai bisnis. Ya, saya nggak ada latar belakang Mas Iko soal masak-memasak. Saya ketemu seorang pengusaha teman-teman wanita, ya, dia bersaudara, ya, wanita satu-satunya di keluarga itu nggak bisa masak. Sama temannya diledekin. Kamu ini nggak bisa masak, kamu ini nggak bisa masak, digituin terus, ya. Teman-teman tahu restorannya ada berapa? Ya, hampir 1.000 cabang, sampai sekarang ada. Saking penasarannya saya datang ke rumah beliau belajar, saya sama istri datang ke rumah beliau, ibu-ibu, ya, nggak bisa masak. Nah maksud saya kalau bisa masak, ya alhamdulillah. Tapi nggak bisa masak pun nggak masalah, buka restoran tetap bisa kok, ya kan? Nah buka restoran tetap bisa. Ya, hampir 1.000 cabangnya, masya Allah. Karyawannya ribuan, ya, karyawannya ribuan. Keren banget. Keren apa keren banget? Keren. Jadi tidak harus teman-teman. Boleh urut, boleh tidak urut. Siap ya? Oke, sekarang kita buka slide yang kedua. Tadi tentang otak kanan. Kalau di buku saya menyebutnya golongan kanan. Ya,
Nah, ini buku dengan seminar agak-agak beda deh. Kedua, soal ini, hati yang terbuka. Ya, hati yang terbuka. Kalau hati terbuka, mudah-mudahan pikiran terbuka. Kalau hati terbuka, pikiran terbuka. Kalau pikiran terbuka, potensi terbuka. Kalau potensi terbuka, sempurna ikhtiar. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Jadi teman-teman, apa artinya ini? Ya. Jadi kalau kita itu mudah dengki, rezeki ketutup. Kita ini mudah dongkol, rezeki ketutup. Kenapa itu? Hati itu ketutup, pikiran ketutup. Ide-ide nggak bisa lahir. Akhirnya apa? Ikhtiarnya buntu. Tapi kalau hati kebuka, pikiran kebuka, ide-ide juga kebuka. Ikhtiar akhirnya sempurna, teman. Hasil insya Allah optimal. Contoh ya, sederhana aja nih. Kita habis berantem sama teman di Facebook. Komen, gitu tuh. Kesokan, kamu ngomong gitu kan. Nah, saling jelek-jelekin semuanya. Habis debat gitu, teman-teman. Habis debat gitu, di Facebook, coba sholat. Nggak khusyuk. Ya. Atau coba diskusi sama teman, sama rekan di kantor. Atau coba ngobrol sama anak. Itu hati masih nggak enak. Ya. Jadi boro-boro bisa brainstorming sama tim, sama teman, ya, untuk sesuatu yang baik, nggak bisa. Boro-boro bisa munajat, bisa doa dengan khusyuk, nggak bisa, teman-teman. Efek dari debat doang ini. Belum dengki loh itu. Ya. Apalagi kalau dengki. Makanya saya mengatakan, di buku berikutnya saya bilang apa? Dengki itu nutupin rezeki. Ngeri gitu. Ya, bahkan ulama mengatakan dengki itu bisa merusak tauhid. Saya awalnya nggak ngeh. Kok dengki sampai ke tauhid segala? Dengki kan hubungan antar manusia. Masa sampai urusan ke tauhid? Dalam hati saya waktu itu. Setelah saya pelajari lagi, ternyata benar. Dengki itu merusak tauhid. Kenapa? Allah kasih mobil ke dia. Kita nggak senang. Kita dengki. Berarti kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Oh, Allah sudah ngitung kok. Ya, Allah sudah memperkirakan bahwa semuanya memang dia pantas punya mobil. Kok menurut kita enggak? Kok kita yang dengki? Kok kita yang kesel? Seolah-olah itu mobil dari kita, coba. Kan bukan kita yang ngasih mobil. Kok kita dengki, coba? Ya kan? Nah, ini temennya punya motor, ganti motor baru, dia kesel. Motor barunya ganti lagi mobil, makin kesel. Mobilnya makin keren lagi, akhirnya dia masuk rumah sakit. Ya kan? Di rumah sakit, dengar kabar, temannya buka showroom, meninggal langsung. Ya kan? Ini kan ngawur, coba. Ya kan? Nah, orang income-nya naik terus, kita naik tensi malah. Kan gila ini. Konyolnya di kita, coba. Ya. Nah, jadi kata Ali, dengki itu kayak racun. Ya. Terus apa? Engkau yang minum racun itu. Engkau melihat orang lain, terus engkau minum racun itu. Ya. Jadi ruginya di kita, mohon maaf, bodohnya di kita. Ya, ada lagi sebuah statement lain mengatakan kalau dengki itu ibaratnya kita memenjarakan diri kita sendiri. Begitu kita plong, kita buka ke penjara. Ya. Nah, 3D yang menghalangi rezeki, teman-teman. Dengki, dendam, dongkol. Nggak boleh. Kalau memang ada orang zalim sama kita, ya sudah, forget it. Ya, hati-hati sama dia. Jangan mau lagi kerjasama dengan dia. Dendam jangan. Ya. Kalau memang dia lebih berhasil daripada kita, ya sudah, jadikan inspirasi. Atau memang kita kesel juga sama dia, ya sudah, jangan dilihat, selesai. Ya kan? Kita manusia biasa, kadang-kadang ada ya orang tertentu yang memang ngeselin kita. Atau dia sukses. Mungkin kita kesel melihatnya. Ya kan? Ya udah, jangan lihat dia, selesai. Ngapain kita liatin, kita kepo-kepo, ngapain coba? Ya kan? Untungnya apa coba? Kan konyol banget kita itu. Ya. Nah, tapi kalau ada orang dengki sama kita, itu haknya dia, selesai. Kita nggak usah pusing. Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar, beliau ini nyentrik, ya. Beliau ini juga orangnya berani. Pernah suatu ketika dipanggil sama raja, ya, diminta dia datang ke istana supaya apa? Biar bisa ngajarin anaknya raja. Beliau jawabnya apa? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ngomong gitu coba sama raja, berani banget. Ya kan? Nah, alhamdulillah nggak hilang deh. Tukang bakso juga nggak lewat. Ya, alhamdulillah aman deh. Oke, itu raja sampai minta maaf, ampun sama dia. Ya, beberapa waktu kemudian akhirnya anaknya dikirim ya menghadap ke Hasan Al-Basri. Itu satu. Kedua, kisah nyentrik beliau yang kedua adalah apa? Ya, bukan nyentrik juga ya sebenarnya, tapi ini memang unik lah ya, unik. Jadi dia punya murid kan banyak gitu. Nah, sekali waktu dia dengar kabar muridnya ini susah gitu. Dia panggil murid-murid yang lain, yuk kita bantu yang ini. Nah, dia panggil satu nama, itu juga tolong bantu ke sini. Nah, ternyata ada satu itu yang dia sebut itu nggak ikut. Ditanya, loh, kenapa nih nggak ikut? Lagi iktikaf di masjid. Hasan Al-Basri bilang,
membantu saudara yang lagi susah, membantu sahabat yang lagi susah, dan memasukkan rasa bahagia di hatinya lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Dengerin gitu, udah akhirnya semua berangkat. 2. Ya. Nah, yang ketiga teman-teman ya, soal dengki ini. Bahkan sampai menjurus fitnah. Jadi beliau ini difitnah sama orang. Ya. Fitnah luar biasa. Beliau dengar kabar ini. Apa yang dilakukan coba? Dia ambil kain, ya kan? Dia bungkus hadiah. Oke, dia bungkus hadiah. Terus apa? Dia antarin ke rumah orang yang memfitnah itu, yang dengki itu, teman. Dia bilang apa coba? Terima kasih banyak. Kalau bahasa kita ya, terima kasih banyak sudah apa? Sudah ngasih banyak pahala untuk aku. Memang nyantrik nih orangnya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang dengki sama kita, biarin aja teman-teman. Kitanya jangan, selesai. Ya. Nah, kenapa ini saya bahas? Ilmu 7 keajaiban rezeki, teman-teman, itu ilmu mengisi. Ilmu apa, teman-teman? Mengisi. Niat baik, amal baik, ya kan? Impian, ya, ikhtiar yang baik, amal soleh dan seterusnya. Dengki bikin bocor. Dendam bikin bocor. Rugi. Suatu hari Ali pernah disuruh sama Nabi, ya, kamu pergi nih ke sebuah rumah, ketemu dengan orang itu. Ahli sorga itu, kata Nabi. Kaget Ali. Kok nggak pernah kedengaran namanya nih orang, ya kan? Aku tahu nih ring 1 Nabi siapa, ring 2 Nabi siapa gitu, ya. Ini orang bukan ring 1, bukan ring 2 ini. Namanya juga nggak pernah kedengaran nih. Ya, pas datang, pas ketemu, ya silaturahim, makin kaget lagi. Dia lihat orang biasa aja. Saking penasarannya, akhirnya Ali nginap di rumah itu. Pas nginap di rumah itu, dia lihat malam-malam nih orang juga nggak tahajud, biasa aja nih orang. Nggak tahajud juga dia, bukan ahli tahajud juga gitu, ya kan? Ketika tiba waktu duha, nggak duha juga dia. Biasa aja nih orang coba. Akhirnya nggak sabar, besok dia tanya kan gitu. Aku disuruh Nabi nih ke sini. Gitu. Ya, ceritanya begini-begini gitu. Apa sih amalan engkau ini sehingga aku yang diminta sama Nabi untuk datang ke sini, ketemu dengan engkau. Ya. Dia juga bingung, amalku apa ya? Nggak ada juga amal khusus. Coba deh di flashback dari pagi ngapain, sore ngapain gitu, sampai maghrib sampai malam. Di flashback gitu. Akhirnya dia bilang, oh iya ya, mungkin ya dia bilang ya. Pas malam itu ketika mau tidur ya, aku tidak pernah memiliki rasa dendam atau sama rasa dengki terhadap siapapun. Jadi pas mau tidur tuh tutup buku, udah selesai. Cuma itu doang kayaknya. Ya, nggak ada dengki sama sekali. Ya, makanya ulama mengatakan kalau dengki akhirnya apa? Itu seperti kayu bakar kan, habisnya cepat. Jangan dengki. Secara amal nggak bagus, secara rezeki nggak bagus, secara kesehatan juga nggak bagus. Saya sampai cari itu penelitiannya. Efek dari dengki ya terhadap kesehatan ternyata juga buruk juga, umur pendek jadinya, ya umur pendek jadinya. Nah tapi jangan ngomong gitu ke orang. Ada orang cepat meninggal, dengki ya tuh, jangan gitu, jangan enteng gitu malah, ya jangan. Itu peringatan buat kita teman-teman, jangan menghukumi orang. Ini contoh ya, saya mohon maaf nih ngomong keluar topik sedikit tapi ini penting. Setiap kali bencana terjadi, selalu ada orang yang tiba-tiba ngasih fatwa, ngasih tafsir, ya kenapa itu bencana? Orang sana suka maksiat. Mereka tuh adu ayam. Ya. Mereka tuh ada perempuan-perempuan nggak benar tuh di warung-warung yang akhirnya ngundang azab Allah. Makanya banjir, makanya longsor dan seterusnya. Hati-hati mulut kita ngomong seperti itu. Ya, kita nggak tahu apa reason yang sesungguhnya bencana itu terjadi, kita nggak tahu. Ya. Contoh lah, sekarang kita sebut Cianjur misalnya. Oh, sana orangnya maksiat. Kata siapa? Kamu sensus nggak? Kamu statistik nggak? Kamu ngitung nggak? Ya kan? Kalau kita ngomong maksiat, mungkin Bandung, Jakarta lebih gede, mungkin. Ya enggak? Ya. Nah, tapi akhirnya jelas bilang, Pak, kalau maksiat itu mengundang petaka, Pak, mengundang bencana, Pak. Iya, memang benar. Tapi nggak layak kita menghukumi itu, teman-teman. Tidak layak kita menghakimi itu. Hakim aja sebelum memutuskan, teman-teman, dia harus kuliah dulu. Dia harus praktek dulu. Kuliahnya 4 tahun. Teman-teman. Baru boleh jadi hakim. Apakah langsung juga? Enggak, praktek dulu dia. Udah sekian lama baru jadi hakim. Baru boleh menghakimi, teman-teman. Lah kita kuliah kagak atau bisa menghakimi gitu. Nggak bisa, teman. Ya, kita bisa menganggap apa? Oh, mungkin itu ujian buat beliau, selesai. Ya. Nah, tapi kalau ada masalah yang ketimpa pada kita, baru kita introspeksi. Apa masalah yang telah aku perbuat nih sehingga bencana itu terjadi pada diriku. Jadi buat diri kita, bukan buat diri orang. Ya. Kalau kita ngomong maksiat, Surabaya banyak. Bandung banyak, Jakarta banyak. Ya, ini tempat saya tinggal nih, kan Jabodetabek banyak, ya. Nah, kenapa belum ada yang kayak gempa yang seperti itu? Belum ada yang longsor seperti itu. Nah, ini kan rahasia Allah semuanya, kita nggak tahu, teman-teman. Jangan kita ngomong seperti itu. Pertama. Yang kedua, coba bayangkan. Ada tetangga kita nih, ya, dia meninggal anaknya. Gara-gara apa? Kecelakaan motor. Kita datang tuh,
Datang kita langsung ceramah, anak ibu sih nggak hati-hati, ya kan? Belok kiri nggak pakai sen, makanya ketabrak. Ya kan, terus ngebut di jalanan. Coba punya adab nggak nih mulut coba? Orang baru meninggal nih teman-teman. Ya, jadi nggak pantas sama sekali ya, nggak pantas kita ngomong seperti itu. Udah diam aja paling bagus. Ya, kalau mau bersuara doa, itu paling tepat. Kalau mau bersuara apa? Ngajak orang donasi, nah itu paling tepat. Makanya saya bilang nih pada lingkaran saya ada bencana dimanapun 3D, doa, donasi. Kalau segala prasangka, diem. Hanya boleh ngomong kalau apa? Mengajak orang untuk berdoa, ngajak orang berdonasi. Selain itu mending diem aja udah selesai. Siap ya? Nah, ini salah satu ilmu rezeki juga nih, namanya apa? Lapang hati. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, ini kita masuk ya pada materi yang ketiga, teman-teman. Ya, coba layarnya balik lagi ke saya. Jadi pertama tadi saya review, pertama tentang otak kanan atau golongan kanan, saya nyebutnya di buku. Yang kedua tadi tentang pelangi ikhtiar, ya, salah satunya tentang keikhlasan, tentang ketulusan, gitu ya. Soal ikhtiarnya saya tidak bahas karena saya yakin semua orang sudah tahu gitu ya. Nah, ikhtiar itu agar punya isi, ya kita jangan sampai kosong, ya harus ada ketulusan. Nah, salah satunya apa? Jangan dengki sama orang, jangan dendam sama orang. Jangan juga dongkol berlebihan, 3D. Dengki, dendam, dongkol jangan. Nah, sekarang kita masuk ke ketiga, teman-teman, yaitu sepasang bidadari. Yang ketiga apa, teman-teman? Sepasang bidadari. Ya. Nah, siapa bidadari yang dimaksud di sini, teman-teman? Ya, yaitu orang tua kita, mertua kita. Kalau spesifik adalah istri kita, ibu kita, istri kita. Spesifiknya itu. Kalau lebih luas lagi adalah orang tua kita, mertua kita. Ya, ada penelitian dari Grand Study, yaitu penelitian selama puluhan tahun, teman-teman. Apa hasilnya? Mereka membuktikan sekelompok peneliti ini. Apa itu? Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses. Ya, ini penelitian, teman-teman. Sebenarnya tanpa penelitian kita juga paham. Anak itu kalau dekat sama ibunya, ibu dekat sama anaknya, ya anaknya insya Allah rezekinya lancar, kan gitu ya. Itu udah tahu itu. Tapi kalau ada penelitiannya kita makin mantap. Alhamdulillah. Ya, itu penelitian dari Grand Study Harvard University. Nama penelitian itu Grand karena itu namanya Grand Study. Ya, melalui kampus Harvard University. Penelitian tahun 30-an. Ya, alhamdulillah. Kita lihat juga ya bagaimana Forrest Gump tadi muncul di layar. Forrest Gump memang dia fiktif, ceritanya fiktif, teman-teman, tapi pesannya benar. Ya, pesannya benar. Ya. Jadi kadang-kadang pesan itu, teman-teman, lebih nyata, lebih real daripada apa yang dipegang sebenarnya, apa yang kelihatan sebenarnya. Contoh ya, ada anak kecil, ya, dia lihat di Instagram, ya, dia lihat tuh orang kalau selfie kayaknya happy, terus diambil apa? Diambil remote, kayak ini nih, remote misalnya, ya, atau mungkin buku, dia pura-pura selfie, selfie-nya pura-pura, handphonenya pura-pura, tapi bahagianya nyata. Nah itu pesannya, bahagianya nyata. Ya, nah termasuk ini juga nih, ya, si kisah Forrest Gump ini, anaknya ini mohon maaf dari segi mental agak ini sedikit, fisik bermasalah, lemah fisik, lemah mental, ya, tapi dengan kasih sayang luar biasa dari ibunya selalu backup dia, akhirnya apa? Dia menjadi anak yang luar biasa, sehat, kuat, ya, menang lomba lari, gitu ya, menjadi miliarder, punya saham di mana-mana, gitu ya, masya Allah. Jadi semua orang ragu sama dia, ibunya nggak ragu sama dia, ya, semua orang ragu sama dia, hanya ibunya percaya sama dia. Akhirnya jadi samuan dia, ketemu tokoh, ketemu presiden, ketemu selebriti, ya, menang lari, menjadi triliuner, punya saham di mana-mana, punya yacht, punya kapal, masya Allah. Kisahnya fiktif tapi pesannya benar. Sama juga persis seperti kisahnya Malin Kundang, kisahnya fiktif, ya, tapi pesannya benar. Kalau durhaka, nasibmu membatu, kehidupanmu membatu, ya, itu pesannya. Oke, nah jadi itu menurut saya salah satu kisah daerah yang bagus ya teman-teman ya. Jadi ada ibrah gitu ya. Karena sebenarnya cerita itu paling penting kan hikmahnya apa. Jangan yang nggak jelas, berantem nggak jelas gitu kan ya. Nah, harus ada hikmahnya apa. Ini menurut saya kisah Malin Kundang tuh punya hikmah yang bagus. Durhaka nasib membatu. Kita jangan mau seperti itu. Saya ketemu dengan teman-teman yang Chinese, yang Nasrani, yang Muslim, apa aja agamanya. Ya, Hindu juga semuanya. Itu memang benar kalau dia memperlakukan ibunya dengan baik, ya, memperlakukan ayahnya dengan baik, memperlakukan mertua dengan baik, rezekinya yo baik. Ya, makanya seorang pengusaha ngomong kan, lakukan orang tuamu kayak raja, nanti rezekimu kayak raja. Ya.
Itu ungkapan ya mungkin ekstrim ya, tapi emang benar teman-teman. Nah, ini bidadari yang pertama, ibu kita, terutama ibu kita. Ya. Bidadari yang berikutnya adalah siapa? Istri kita. Jadi teman-teman ya, ngasih uang ke teman, ngasih uang ke sahabat, boleh nggak? Boleh, bagus. Ngasih ke tetangga, bagus juga. Cari ya orang yang menuntut ilmu, kita kasih uang, bagus juga. Tapi kita ngasih uang ke istri itu lebih utama. Ya. Ini ibu-ibu ya, ucapan saya tadi tolong direkam ulang ya, direkam ulang nanti diperdengarkan berulang-ulang di rumahnya. Ya, pasang di pintu masuk, ya dengerin gitu kan. Nah, jadi pas suami pulang perdengarkan gitu ya. Minta sama panitia rekaman ini gitu ya, diulang-ulang terus. Kalau perlu dicetak di billboard gitu ya. Nah, jadi pasang depan rumah gitu ya. Jadi yang kita berikan 1 dinar kepada istri itu lebih utama daripada yang lain. Daripada ke tetangga, daripada ke penuntut ilmu, ya, daripada yang lain. Ya. Nah, itu utamanya. Jadi dan kata Nabi adalah apa? Bagaimana akhlak seseorang? Ya, lihat aja bagaimana akhlaknya ke istri. Ketahuan sudah itu. Ya. Kalau ke istrinya kasar ya udah, ini bermasalah. Saya ini ada kisah ya dari seorang petinggi perusahaan. Perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan paling besar di Indonesia. Ya, beliau sempat menjadi salah satu direktur di sana. Apa yang beliau lakukan ya ketika melantik yang menjelang melantik seorang manajer? Tentu dia lihat kualifikasi, prestasi, dia lihat itu semuanya. Terakhir, finalnya adalah Pak, dia datang ke rumah orang. Pengen ketemu dengan apa? Dengan keluarganya, lengkap dengan istri. Ya ngobrol aja tuh, nggak ada tanya-tanya banget, nggak ada. Ngobrol aja. Tapi akan kelihatan bagaimana dia memperlakukan istri. Bagaimana dia memperlakukan anak-anak. Ya. Bahkan dia sampai ngecek juga ke toilet. Orang sering miss ya untuk urusan toilet. Kalau ruang tamu pasti bagus. Toilet karena ada orang miss. Nah, dia cek nih, ini yang ngomong direkturnya, ngomong langsung ke saya, makanya saya tahu. Kalau nggak, saya nggak tahu juga ini. Ya. Sampai segitunya, Pak. Iya, kayak gitu. Masya Allah. Sudah. Hanya untuk tahu apa? Karena gini kan, kalau orang sudah punya pengalaman, teman-teman, ya usia juga udah 50-an, punya pengalaman sekitar 20-an tahun, walaupun nih kayaknya suami istri ngomongnya baik, bagus itu, tapi dia bisa detect, ini asli atau tidak. Ya, asli atau tidak. Oh, memang ternyata dia baik ke istrinya. Ah, udah, insya Allah. Kalau ternyata sama istri aja kasar, ini repot nih, masalah waktu aja. Nanti sama tim juga kasar. Istri yang harusnya dilindungi, wong dia kasar, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bilang ya misalnya wanita matre, istri mata duitan, sebenarnya itu fitrahnya manusia, fitrahnya wanita, teman-teman. Wanita itu memang paling senang ditransfer. Coba aja kalau mau percaya, ya kan? Lagi ngamuk-ngamuk tuh, tapi kita bilang, "Mak, uang bulanan udah ditambah gitu." Oh, udah pasti diem udah. Wanita senang ngomel, wanita mana nggak senang ngomel, ya kan? Di kepalanya ada protein FOXP namanya. Itu membuat dia bicara lebih banyak 3 kali ketimbang pria. 21.000 kata sehari. Laki-laki hanya 7.000 kata. Sepertiga. Sehari loh itu. Dan kalau tidak dikeluarkan, besok harus terakumulasi. Wah, kan ngeri kita. Mending hari ini aja habis. Kata Ustaz Asar, kalau istri lagi ngomong-ngomong, udah mending buat tidur. Ya, udah tidur aja sudah. Nggak mempan pakai obat tidur, udah selesai. Ya. Nah, tapi maksud saya apa teman-teman ya? Tapi ada penelitian yang sebaliknya juga. Ya, apa itu? Ternyata ini penelitian yang saya posting beberapa hari yang lalu kan. Jadi istri itu kalau cerewet, suami lebih sehat. Ya, teman-teman kalau nggak percaya nanti googling. Ya, istri cerewet, riset, suami sehat. Nah, klik coba nggak percaya, muncul tuh penelitian. Ya. Nah, jadi maksud saya teman-teman, mungkin istri kita ideal atau tidak ideal, tapi yang harus bagi kita sebagai imam, sebagai suami adalah apa? Memperlakukannya dengan sangat-sangat baik semua. Sangat-sangat baik semua. Terus ada lagi statement, wanita nggak mungkin salah. Wanita nggak pernah salah. Benar nggak itu? Emang benar. Kenapa? Kalau salah pasti salah suaminya. Kenapa? Karena penanggung jawab itu adalah suami. Kalau dia nggak beres juga, berarti suami gagal didik dia. Dia bergunjing, bikin story gunjingan, ya kan? Memang dia salah sih salah, tapi penanggung jawabnya adalah siapa? Suami. Suami yang nggak beres didik dia. Suaminya bilang, saya udah didik dia, Pak. Dia aja nggak beres-beres nih. Berarti ente salah pilih. Tetap salah ente. Udah tahu orang kayak gitu, ngapain lu nikahin coba? Ya kan? Nah, jadi kalau kita ngomong ya wanita selalu benar, ya itu yang benar dia udah itu. Ya kan? Karena apa? Dia belum nikah, dia tanggung jawab ayahnya, laki-laki. Dia udah nikah, tanggung jawab suaminya. Terus kapan salahnya dia coba? Enak banget dia jadi wanita. Nah, itu ya. Tapi jangan salah, nanti dia punya tanggung jawab besar sebagai apa? Sebagai ibu.
ya, sebagai ibu. Nah, maksud saya teman-teman ya, istri kita ini jangan kita bandingkan dengan para sahabat, ya. Oh, ini Khadijah seperti ini, oh Aisyah seperti ini. Jangan, ente ngomong kejauhan, ya. Ngomong kejauhan, ketinggian ngomong kayak gituan. Istri kita wanita modern akhir zaman, banyak kekurangannya, sama kayak kita juga, ya kan? Jadi jangan berharap ideal, ya, jangan berharap ideal. Tugas kita adalah Pak, jaga dia, memuliakan dia. Pelan-pelan kita mendidik dia, pelan-pelan, ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf contoh ya, saya ambil contoh ekstrim dalam perspektif Islam. Perintah hijab saja, Allah turunkan ke muslim, ke muslimah, itu makan waktu lebih dari 10 tahun. Nggak ada ceritanya Islam baru turun ya, walaupun Islam udah ada dari dulu gitu ya, tapi yang benar-benar syariat yang dibawa Rasulullah itu ya, baru turun langsung pakai kerudung, langsung pakai hijab. Enggak. Wajib itu kemudian. Allah tunggu tuh, tunggu apa, hati orang tuh mantep, baru wajib. Ya kan? Perintah haji kapan turunnya? Setelah 20 tahun. Ya, jadi Allah tuh bertahap. Jadi maksudnya apa? Mendidik pun bertahap. Contoh nih buat kita ya, ke anak kita. Ya, anak nggak sholat, boleh nggak dipukul? Nah, sebelum pukul ente mikir dulu, ya kan? Harusnya apa? Sudah mendidik anak dulu. Mendidiknya kapan? Bahkan di dalam rahim. Pas lagi hamil tuh, anak sudah dididik untuk sholat. Ibu sholat nih, ya kan? Anak ada tuh, kan lagi mengandung misalnya, kan gitu ya. Nah, pas ruku, ya belum jalan sholat, ngomong juga sama anaknya. Nah, kita sholat ya, nanti mama ruku, ikut ruku ya. Gitu deh, jangan ngobrol itu. Jadi pendidikannya apa? Sebelum lahir sudah dididik untuk sholat. Terus pas kita lagi sholat, anak masih bayi nih, masih merangkak-merangkak, atau masih baring-baring ini doang dia. Perlihatkan, dia lihat itu. Baringkan di sekitar kita, di sebelah kita, kitanya sholat. Dia melihat tuh ibunya sholat. Sudah dididik artinya. Terus gitu, sampai akhir usia playgroup. Dilatihlah sama gurunya juga sama orang tua. Ya kan? Usia TK, ya kan? Dilatih lagi sama gurunya sama orang tuanya. Terus gitu teman-teman. Dibiasakan terus, ya. Otomatis nanti insya Allah TK itu udah sholat beneran, mau. Minimal SD udah sholat beneran. Oke? Nah, kalau nggak sholat juga sampai usia 10 tahun, baru kita tepuk tuh kakinya. Tapi kan ada prosesnya, teman-teman. Jangan anak nggak mau langsung sholat, ya kita nggak pernah didik, kita tepuk kakinya. Nggak bener itu. Ya kan? Kata Nabi boleh nepuk kayak gitu. Ya ente lihat dulu didiknya udah gimana gitu. Nah, insya Allah kalau sudah dididik kayak tadi, teman-teman, ya itu usia TK pun udah sholat, insya Allah, tanpa disuruh. Mentok-mentok usia kelas 1 SD, kelas 2 SD, udah sholat otomatis, insya Allah. Ya. Apa yang saya pengen sampaikan di sini, teman-teman, bertahap. Jadi kalau misalnya, ya teman-teman ada hal yang kurang bersama pasangannya, jadi ngomong itu bertahap. Kalaupun mau mendidik, bertahap. Perintah sholat tadi, hijab tadi. Ya, jangan mau digegas semua. Kita boleh menggegas itu, teman-teman, untuk diri kita. Aku dapat inspirasi tentang tahajud, ya udah, malamnya aku tahajud. Nggak pakai tunda sudah. Tapi pas ke orang lain, bertahap, sabar, bertahap, sabar. Ya. Nah, kita ini hobi banget didik orang. Ayo gini, ayo gini, ayo gini, ayo. Hobi banget kayak gitu. Orang stres sama kita. Ya, nggak nyaman sama kita. Kejadian Cianjur, langsung keluar, jadi hakim dia. Oh, gini. Tahu dari mana coba? Enak banget ngomong kayak gitu. Ya. Nah, jadi bertahap. Kenapa ini penting saya sampaikan? Ya, dan ini terkait dengan rezeki, teman-teman. Karena kalau suami istri itu rukun, guyub, rezeki lancar. Saya ulang ya. Jadi kalau suami istri itu rukun, guyub, rezeki lancar. Dan ini ilmu di mana-mana, teman-teman. Suami istri guyub, rezekinya lancar. Ya. Organisasi pada guyub semuanya, itu urusan beres. Coba organisasi bertengkar, coba partai bertengkar, hancur udah itu. Ya. Negara juga sama. Kalau guyub semuanya, insya Allah rezeki lancar, keluar dari langit dan bumi. Ya. Itu Al-Quran yang ngomong. Tapi kalau udah saling bertengkar, akhirnya apa? Ini ayatnya ada, hadisnya juga ada. Ya. Jadi ya kalau rukun itu, dibilang apa ya dalam hadisnya, ini panjang hadisnya, tapi intinya nggak akan ada masalah dari manapun. Tidak akan ada bencana dari manapun. Tapi kalau mereka udah bertengkar satu sama lain, akhirnya apa? Allah datangkan musuh. Allah datangkan penjajah. Terus apa? Allah keluarkan bencana. Ya, ini ada hadisnya nih yang saya baca. Ya, dan kalau kita boleh introspeksi juga sama-sama nih buat diri kita semua gitu ya. Nah, kita juga sebelum penjajah itu datang, banyak juga di antara kita tuh yang bertengkar antar kerajaan gitu. Ya. Saya sama guru disampaikan dulu. Kenapa Indonesia tidak merdeka lama merdeka? Kurang senjata, Pak. Betul, apalagi? Ya. Karena kita kurang pendidikan, Pak. Betul, apalagi? Dijajarin terus semua. Nah, kalian boleh sebut ini semua. Kurang senjata, kurang ilmu, macam-macam boleh semuanya.
Tapi nomor satu, kata guru saya, karena kurangnya persatuan. Itu nomor satu. Karena kurangnya persatuan. Nah, kalau bersatu ini, ya, kalau dalam konteks keluarga, artinya apa? Itu rukun guyup. Rumah tangga sama, organisasi sama, negara juga sama. Perusahaan juga sama. Ya, asosiasi komunitas juga sama. Kesimpulannya adalah apa? Selaras. Kalau selaras, rezeki semakin deras. Selaras dengan siapa nih? Dua nih, sepasang bidadari. Orang tua, gandeng juga mertua, dan pasangan. Ya. Kalau ke orang tua, mertua, aduh, lebih ngalah lagi. Orang tua memang pasti benar, ya udah. Saran saya, selagi yang beliau ucapkan tidak dosa, iyain aja udah. Ya, selagi bukan dosa, udah iyain aja udah. Ya kan, mau pasang apa, mau beli apa, udah iyain aja udah. Boleh nggak kita berutang? Sebisa-bisanya kita jangan berutang. Tapi kalau misalnya orang tua pengen sesuatu dan kita memang benar-benar nggak mampu, saya masih membolehkan teman-teman berutang. Yang penting jangan riba. Ya, misalnya orang tua pengen ke Lombok, katanya Lombok indah, nah, mama pengen ke Lombok. Kenapa mama pengen ke Lombok? Itu Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, posting tentang Lombok soalnya, ya kan? Nah, alhamdulillah ya, itu kemarin beliau posting ya pakai reel, audionya pakai audio saya gitu ya. Itu saya bikin joke sama istri. Udah lama tuh, padahal beberapa bulan yang lalu. Itu viral beberapa kali orang pakai itu. Artis, tokoh, tadi malam sampai Kang Emil ya, Gubernur Jawa Barat yang pakai. Ini ecek-ecek aja, pura-pura gitu ya. Istri keluar dari rumah sakit gitu kan. Ini saya bikinnya benar-benar di rumah sakit. Waktu itu lagi nungguin ibu. Karena lama, akhirnya kita keluar sebentar cari udara gitu kan. Lagi tengah-tengah pandemi waktu itu, masker terus di mana-mana. Akhirnya kita keluar kan, biar udara bebas. Nah, bikin sama istri itu, bikin konten. Iseng-iseng aja, di sebelah tuh ada mobil berisik tuh. Maka dengerin tuh audionya, ada berisik kan. Joko gitu tuh. Ya, tapi viral jutaan itu, berkali-kali jutaan. Ya kan? Saya tanya kan istri, ini joke ya, joke gitu. Apa kata dokter? Kata dokter, ini istri saya bilang, kata dokter aku stres, perlu jalan-jalan kayaknya. Ya kan? Nah, terus kita mau kemana mas? Ke Lombok apa ke Bali? Saya bilang, kita ke dokter lain aja. Saya bilang. Nah, karena kocak gitu ya, diposting sama orang berkali-kali ya, dari malam diposting ulang sama Kang Emil. Nah, balik ke cerita tadi teman-teman. Misalnya orang tua pengen ke Lombok atau ke Bali atau kemana aja. Kita nggak punya uang nih, benar-benar lagi bokek, ya kan? Berutang tidak dianjurkan. Tapi kalau demi menyenangkan hati orang tua teman-teman, dan itu tidak riba, ya sudah, saran saya berutang. Oke Bu, siap, Lombok, berangkat. Tapi kalau ibu sendiri nggak berani ibu, masa ibu sendiri jalan sana, mau saya apa coba? Udah temenin, berangkat berdua. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita berdua nih, pengen healing-healing ke Lombok terus ngutang, bahlul ente, jangan. Kalau mampu, nggak apa-apa berangkat. Belum mampu, udah tahan dulu, sabar. Jalan ke Indomaret aja udah. Ya, banyak cincong nih orang. Ya. Nah, tapi kalau demi orang tua tadi itu nemenin, nggak apa-apa. Jadi beda babnya teman-teman. Sama-sama ke Lombok, sama-sama berutang, tapi yang ini dianjurkan, yang ini jangan. Nah, beda deh. Ya. Nah, begitu juga tuh misalnya orang tua pengen sesuatu, atau misal tidak pengen sesuatu. Imam Syafi'i, saya diceritakan sama Ustadz Abi Maki, sama Ustadz Amir Faisal juga. Ya. Imam Syafi'i, ini kan guru kita semua nih, kita kan mazhabnya Asia Tenggara, ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, itu kan Imam Syafi'i, mazhabnya rata-rata. Ya. Itu kalau jalan ke pasar sama ibunya, ya, dia apa yang diperhatikan? Dia melihat wajah dan mata ibunya. Jadi kira-kira ibunya mau apa, dia harus pertama tahu. Karena ibunya juga jenis orang yang nggak suka minta. Jadi harus tahu nih, nah kira-kira ibunya suka apa? Maunya itu, udah langsung aja. Beliau segera beli. Demi ibu. Ya. Nah ini banyak sekali lah kisah ya, tentang bagaimana orang memuliakan ibunya, akhirnya jadi benar. Jadi benar. Dan teman-teman yang sekarang hari ini sudah jadi ibu, coba ngacung tangannya, sudah jadi ibu, ngacung tangannya. Mukanya udah emak-emak gitu, ngaku aja, jangan ngaku, yang ngakunya anak gadis. Nah, kalau sudah jadi ibu-ibu, teman-teman, itu Masya Allah, ya, itu sudah punya namanya setengah karomah. Ya, sudah jadi setengah wali. Wali beneran ini. Ya, bukan Ben Wali, bukan. Mas Apoy, Mas Pak, bukan itu maksud saya. Wali itu memang orang-orang yang dipilih sama Allah, gitu ya, memang dia itu istimewa. Ya, kalau Nabi punya mukjizat, wali ini punya karomah. Gitu. Emang istimewa dia, ucapannya, tindakannya istimewa. Oke, makanya orang sering minta doa sama dia, doanya makbul. Nah, kalau kita sudah jadi ibu, teman-teman, mohon maaf, kita sudah menjadi setengah wali. Setengah apa, teman-teman? Wali beneran nih, yang membawa karomah ini.
Bukan wali kelas, wali murid, bukan. Ya. Maksudnya apa? Setidaknya doa kita itu sangat makbul terhadap anak kita. Ya. Jadi kalau teman-teman punya anak sampai 4, itu berarti apa? Udah jadi walinya berkali-kali. Punya anak 1, wali setengah. Punya anak 2, wali beneran nih jangan-jangan, ya kan? Nah 4, wah, Masya Allah. Ini maksud saya tanda petik ya, istilah aja teman-teman ya. Jangan nanti diperdebatkan, enggak. Maksud saya, teman-teman punya kekuatan yang orang lain nggak punya. Ini kekuatannya mengalahkan Avenger, mengalahkan X-Men, ya kan? Mirip-mirip kayak wali, saya bilang. Apa itu? Bukan menggerakkan angin, bukan menghentikan besi, bukan. Ya, tapi apa itu? Doanya makbul. Itu digunakan untuk semuanya. Itu digunakan untuk semuanya. Oke? Rezeki anak, kemudahan anak, ya kan? Rumah tangga yang guyup, ya kan? Semuanya digunakan, teman-teman. Nah, ini kan kalau selaras semua, kan enak, insya Allah. Insya Allah rezeki tambah lancar semuanya. Siap? Siap, teman-teman? Oke, ya. Kita buka slide berikutnya. Kita buka lagi slide berikutnya. Nah, terakhir kita bahas tentang sedekah. Ya, teman-teman boleh dicatat dulu tuh 3 kalimat di bawah itu yang sebelah kanan itu. Oke, coba layarnya balik ke saya. Kenapa seorang ibu itu bicaranya banyak? Ya, karena memang secara sains ya, dia punya protein FOXP di kepalanya. Ya, tapi itu ada tujuan, nggak sia-sia Allah bikin itu. Tujuannya apa? Agar dia bisa mentarbiah anaknya, mendidik anaknya. Ya, dan mendidik itu perlu perkataannya banyak. Beda sama bapak-bapak. Anak nanya, Pak, ya, kenapa daun hijau? Kenapa daun itu hijau? Warnanya hijau. Kalau bapak jawabannya simpel, takdir nak, takdir. Udah selesai. Atau apa? Dari sononya. Udah dari sononya gitu, lu nyoba banyak tanya. Tanya penting-penting aja dah, ya kan? Nah, kalau ibu kan nggak bisa, dia pendidik pertama dan pendidik utama bagi anaknya. Kan gitu ya? Dia menjadi guru yang pertama dan utama bagi anaknya. Dia harus jelasin tuh klorofil, ya kan, zat hijau daun, polusi sinar matahari, ya, dan seterusnya diceritain itu. Sehingga akhirnya apa? Anak paham, oh iya. Dan anak kecil pasti ngomongnya suka ngulang-ulang, nanya ulang-ulang juga. Akhirnya apa? Ibu pun menjelaskan berulang-ulang. Makanya vocabnya mesti banyak. Makanya ngomong bisa apa? 3 kali lebih banyak juga. Nah, tapi saya dapat pelajaran nih dari para ustadz. Apa itu, teman-teman? Jadi spirit ngomong itu, spirit ngomong banyak itu hendaknya Pak dicurahkan untuk mendidik anak. Ya, jangan jadi sasaran tuh suami. Kan salah sasaran. Jadi bawaan ngocehnya itu ngomel itu ke suami. Iya kalau suaminya ikut seminar saya. Kalau kakak gimana coba? Kan males, kan gemes dia jadinya, ya kan? Jadi spirit ngomong itu dituangkan ke anak, mendidik anak gitu loh. Jangan malah nunjuk-nunjuk ke suami. Ya males ntar suaminya, ya kan? Nah, kita tahu kan ini kisah dari Ustadz Dasar juga ini, ya kan? Nah, ada nih istri suka ngomel, suami udah nggak tahan, ya akhirnya apa dimasukin ke dalam sumur, sumur tua, ya kan? Tahu-tahu berapa menit kemudian keluar jin besar banget, hantu menyeramkan, ya. Ini kaget dia, sambil kaget itu sambil ketakutan dia nanya, kamu siapa? Kamu siapa? Aku jin penunggu sumur tua ini. Aku 400 tahun aman di sana, tenang di sana. Tahu-tahu ada nggak tahu siapa itu wanita masuk sana ngomel-ngomel, aku nggak tahan keluar dia akhirnya. Ya, nah jadi kalau ibu-ibu senang ngomel itu ya, jangan kan suami jin aja nggak tahan bu, ya. Nah jadi jangan dilakukan yang diteruskan itu. Jadi spirit kita pengen ngomong ini dituangkan ke siapa tadi? Ke anak, mendidik anak. Soal apa? Ilmu kehidupan, termasuk juga ilmu sedekah. Ini bahasan saya terakhir, ya tentang sedekah, tentang uang. Sedekah itu teman-teman, ya kita pahamkan pada anak kita sejak awal. Apa itu sedekah? Semua amal mencari ridho Allah. Duha, zikir, tahajud, kan gitu ya, sholawat, termasuk juga sedekah, mencari ridho Allah. Cuma masing-masing amalan itu ada fadilahnya. Ada apa teman-teman? Fadilah. Kalau bahasa gampangnya kayak efek samping yang positif. Contoh, kayak puasa.
Puasa ngapain? Cari ridho Allah lah. Ngapain lagi coba? Tapi apa fadilahnya? Apa efek sampingnya? Secara positif. Tambah sehat. Betul ya? Semua orang tahu itu. Even non-muslim aja tahu. Ya, Mas Adere itu ya, Mas Ade Rai, ya, itu pas datang ke rumah saya, itu cerita panjang banget, 1 jam lebih tentang fadilah puasa. Ya. Dan waktu itu sebelum Ramadan. Jadi beliau tuh kasih nasihat buat saya, buat teman-teman juga waktu itu, buat keluarga waktu itu. Ya, tentang pentingnya puasa dan bagaimana puasa itu bekerja ya untuk kesehatan kita, mendetoks kita, bahkan mencegah kanker. Masya Allah, luar biasa. Sampai ada penelitian ya kan itu, yang dikutip sama beliau juga, seorang profesor Jepang, saya pernah posting waktu itu, ya kan? Jadi lapar yang disengaja itu terstruktur, ada hitungan jamnya, itu bisa mencegah sel-sel kanker. Masya Allah. Ya, jadi menahan lapar total itu 13 jam. Nah, itu kalau kita latih, bagus. Nah, puasa itu 13 jam. Ya. Nah, ibu, maksud saya, ini materi kita tadi, yang tugasnya mendidik anaknya. Jadi, soal puasa tadi, mencari ridho Allah, dan fadilahnya ini, termasuk juga soal sedekah. Sedekah buat apa? Mencari ridho Allah juga. Ya. Mencari ridho Allah. Efek sampingnya apa? Fadilahnya apa? Ya, jangan heran rezeki tambah lancar. Ini kayak hukum timbal balik, teman-teman. Yang Allah rancang, yang Allah desain buat kita. Secara umum. Ya, kalau balasan tuh hak Allah lah, suka-suka Allah gitu. Ya. Contoh, misal ya, saya mengucapkan nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jawab. Saya senyum, teman-teman juga ikut senyum. Saya ketawa nih, teman-teman ikut ketawa. Timbal baliknya seperti itu. Oke? Sebaliknya, kalau saya pukul teman-teman, misalnya mohon maaf saya tampar gitu, saya pasti ditampar. Betul Pak, betul? Timbal baliknya seperti itu. Nah, kalau saya donor darah, insya Allah apa yang terjadi? Darah saya makin bagus. Kasih senyum, dapat senyum. Kasih darah, efeknya darah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke? Ini termasuk dia ada bencana misalnya. Kalau pengen kita keluarga ya, pengen diri kita, keluarga kita bebas dari bencana, bantu orang yang terkena bencana. Pengen darah kita bagus, ya, donorkan darah kita. Ya. Pengen orang ramah sama kita, kita berikan keramahan ke orang. Pengen doa kita makbul, doakan orang. Gitu siklusnya terus. Ya. Walaupun Allah itu Maha Kaya, balasan itu bisa beragam. Dan Allah pasti memberikannya itu lebih. Ya. Dulu teman saya bilang, balasan sedekah itu tidak pernah adil. Balasan sedekah itu tidak pernah adil. Ini tanda petik ya. Dan buat bercandaan doang nih. Kenapa? Adil tuh gini, kita kasih 2 dapat 2, itu adil, benar nggak? Kasih 3 dapat 3, itu adil, ya kan? Ini enggak, kita kasih 3 bisa dapatnya 30, kan nggak imbang itu. Nah, tapi disitulah letak keadilan Allah kan gitu. Kita kasih 3 bisa dapatnya 30, bahkan bisa 300, bisa tanpa batas, teman-teman. Ya, karena itu ulama mengatakan memang ini perniagaan yang paling menguntungkan. Al-Quran juga bilang ini perniagaan yang tidak mungkin merugi, sedekah ini. Nah, dalam prakteknya teman-teman, kadang-kadang kita belum ikhlas. Ya kan? Saran saya tetap sedekah. Kita puasa juga. Kadang-kadang kan gini, puasa idealnya menahan hawa nafsu. Tapi andai kata kita belum bisa nahan hawa nafsu sekalipun, kan tetap puasa. Betul apa betul? Sholat. Idealnya mesti khusyuk. Tapi andai kata nggak khusyuk pun tetap sholat. Selesai. Ya. Terus juga kayak teman-teman yang pernah tahajud. Coba yang pernah tahajud, coba ngacung tangannya. Rata-rata tuh orang tahajud jarang yang ikhlas di awal. Kenapa tahajud? Ada masalah Pak. Ada masalah Pak, nggak selesai-selesai. Akhirnya Pak tahajud udah buntu nih, udah pening, ya kan? Udah ikhtiar macam-macam nggak mempan juga. Udahlah tahajud akhirnya. Nangis-nangis dari tahajud. Nah ini kan bisa kita ngomong ikhlas nggak ikhlas. Bagi sebagian orang itu dianggap ikhlas karena berharapnya sama Allah. Tapi bagi yang lain enggak, ini belum ikhlas ini. Karena kamu masih berharap sesuatu dari Allah ini. Ya, berharap sesuatu yang bukan ridho Allah gitu. Sesuatu yang lain gitu. Nah, ini masih perdebatan. Tapi intinya, dia memang agak terpaksa awalnya melakukan. Ya. Begitu juga dengan sedekah, teman-teman. Dan saya kalau berharap alumni 7KR, alumni 7K Jabar Rezeki, memang sedekah itu ya harus banyak kan. Nah, ngejar banyak, itu kadang-kadang orang nggak pakai ikhlas. Baiknya nggak pakai ikhlas. Kepaksa aja nggak apa-apa. Ya, paksa bisa terbiasa. Anak masuk pesantren, banyak yang kepaksa kok awalnya. Ya. Tahajud, banyak yang kepaksa kok awalnya. Kita nih taat sama suami, itu juga awalnya sering kepaksa kok. Benar nggak? Kalau suami kita kayak Nabi Yusuf, ganteng, soleh, ya kan badan tegap, keker, kita disuruh taat mah dengan senang hati, ya nggak?
Lah dia belajar kagak, ngaji kagak, ya kan? Tahu kita disuruh taat sama dia, gemes banget kita. Aku ikut pengajian, dia yang kagak, dia yang semena-mena coba. Ini perintah untuk taat ini nggak gampang. Makanya jangan heran tuh hadis mengatakan apa? Taat sama suami itu jihad. Karena suami itu memang kadang-kadang nggak layak ditaati juga gitu kan. Lihat potongannya kita kesel, amalnya nggak jelas, disuruh taat lagi sama orang kayak gini ya kan? Nah tapi itulah ujian. Oke, jadi awalnya mungkin juga, mohon maaf, tidak 100% ikhlas, ya kan? Tapi disitulah kita latihan ya teman-teman. Kalau nggak kapan lagi kita latihan? Begitu juga dengan ilmu sedekah, ikhlas atau belum ikhlas, sedekah banyakin, selesai. Kalau teman-teman pengen ya hidupnya lebih baik lagi dengan izin Allah. Satu. Kedua, boleh nggak terang-terangan? Boleh insya Allah. Tapi ya seperti yang disampaikan oleh guru saya, ya ulama-ulama sudah menyampaikan, minggu lalu juga saya ketemu Agim ya 2 kali, beliau bilang kayak gitu juga. Ada yang boleh kita perlihatkan, tapi yang diam-diam tolong lebih banyak. Tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Nah, itu kelakuan tuh orang zaman sekarang. Tapi orang kayak gitu bisa jadi nggak salah juga kalau dia punya amalan yang diam-diam lebih banyak. Mungkin satu ini ya sudahlah buat menginspirasi orang. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Atau yang sifatnya pertanggungjawaban publik. Dia misalnya galang dana dari orang banyak. Nah, memang harus kasih tahu nih, udah disalurkan. Itu silakan aja. Atau CSR perusahaan harus kasih tahu itu. Oke? Tapi kalau amalan pribadi kita, teman-teman, lebih banyak lagi yang dirahasiakan. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi diam-diam boleh nggak? Boleh. Terang-terangan boleh juga. Ada fadilah apa? Menginspirasi orang lain, menggerakkan orang lain. Ya. Di Al-Quran saya menemukan 4 sedekah terang-terangan. Boleh. Nabi pernah? Pernah. Umar pernah? Pernah. Utsman pernah? Pernah. Utsman lebih ekstrim lagi daripada kita. Utsman loh ini. Utsman itu menantu Nabi, nggak main-main itu. 2 anak Nabi pernah dinikahin sama beliau. 1 dinikahin, meninggal, terus nikah lagi yang berikutnya. Itu Utsman itu, nggak main-main. Ya. Kadang orang menganggap Ali, Ahlul Bait gitu. Ya Utsman juga Ahlul Bait, sama. Ya kan? Bahkan 2 anak Nabi dinikahin sama beliau coba. Nah, beliau bawa barang dagangan nih. Ya. Kayak sebagai prinsipal gitu, sampai di kota Madinah. Ya kan? Orang pengen beli nih. Ini istilahnya kayak distributor, agent-agent gitu. Ya kan? Aku beli dengan untung sekian, aku beli dengan untung sekian. Ya kan? Aku lebih tinggi lagi. Utsman diam. Dan akhirnya bilang, enggak. Dinaikin lagi tuh. Utsman enggak mau. Ya. Aku hanya mau kalau apa? Aku bisa dapat untung 10 kali lipat lebih. Ini orang pada teriak semua, mana ada yang bisa ngasih untung sampai 10 kali lipat? Ya kan? Utsman bilang, ada. Siapa itu? Allah. Aku berikan ini kepada orang-orang yang tidak mampu. Bayangkan teman-teman, di tengah keramaian satu Madinah gitu, Utsman ngomong, ya sedekah terang-terangan. Aku berikan ini kepada orang-orang yang tidak mampu. Boleh nggak sedekah terang-terangan? Boleh. Saya yakin di antara kita belum ada yang pernah sedekahnya seperti Utsman gini. Terang-terangan satu kota, satu kabupaten belum ada kayak gitu. Beliau melakukan ini, boleh, insya Allah. Ya, tapi saya yakin juga Utsman sedekah diam-diamnya jauh lebih banyak. Ya kan? Nah, Abu Bakar juga seperti itu. Sedekah diam-diam jauh lebih banyak. Yang tahu cuma segelintir orang. Yang tahu sedekah beliau itu cuma Umar aja, karena Umar kan hobinya nguntir gitu kan. Amalnya apalagi nih, berusaha ngikutin tuh sampai beliau meninggal. Ya kan? Susah ngajarnya amalnya Abu Bakar ini. Sampai akhirnya waktu pas Umar jadi khalifah, jadi pemimpin, beliau kan akhirnya bilang, dia membayangkan Abu Bakar waktu itu ya, dia bilang apa? Engkau ini udah ngasih standar yang susah ini buat aku. Karena sebelumnya itu kan pemimpinannya hebat gitu kan. Jadi kemudian sekarang ke dia nih, berarti kan patokannya ini, benchmark ini nih. Engkau ini kasih standar yang susah nih buat semua bilang gitu. Ya, karena memang amalnya luar biasa, kesatuan luar biasa, sedekahnya juga luar biasa. Sholat subuhnya di masjid juga iya, ya. Terus mengunjungi tetangga sakit pun pagi-pagi pun iya juga. Nah itu Abu Bakar, ya kan. Nah jadi teman-teman, boleh nggak sedekah terang-terangan? Boleh. Umar melakukannya, Utsman juga melakukannya, Nabi pun pernah. Kapan ya hadis itu sampai di kita? Karena memang Nabi waktu itu melakukannya terang-terangan. Kalau Nabi sedekahnya diam-diam terus, hadis itu nggak nyampe di kita. Ya, jadi ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Yang penting apa? Yang penting niat terjaga. Yang penting apa teman-teman? Nah, jangan juga diam-diam, tapi merasa. Nah ini yang repot ini. Coba tuh, orang baru ke Cianjur hari kedua, hari ketiga. Jokowi datang hari ketiga tuh. Aku hari pertama udah datang loh ini, coba diam-diam aja. Nah, kita ngomong dalam hati itu. Nah ini kata malaikat ya, ngaco lu, lu sama ngaco-nya gitu kan. Nah ini yang nggak boleh juga teman-teman. Ya kita sholat subuh ke masjid gitu kan, diam-diam lihat nih orang pada tidur jam segini, coba ke masjid. Kita ngomong di dalam hati. Sama itu juga sama merusaknya.
diam-diam ada potensi riya. Terang-terangan, ya, mohon maaf, terang-terangan ada potensi riya, pamer, ya. Tapi diam-diam ada potensi ujub, ya, takjub dengan amal sendiri. Ya. Nah, dua-dua ini bermasalah. Syekh Ali Jabir mengatakan apa? Ini dua-duanya itu bisa merusak tauhid. Kenapa? Tuhan kita adalah apa? Soal perasaan kita atau pandangan orang lain. Jadi Tuhan kita bukan Allah lagi, tapi soal pandangan orang, ya, dan kepuasan perasaan kita sendiri. Ya, jadi mirip-mirip syirik udah gitu. Nah, kata Syekh Ali Jabir almarhum itu syirik kecil itu, hati-hati. Kalau kita masih ada perasaan riya, ya, pamer itu, atau perasaan ujub, takjub dengan amal sendiri. Ujub, sum'ah itu kurang lebih sama. Ya. Jadi saya pengen jelasin ya teman-teman ya. Boleh nggak sedekah terang-terangan? Boleh, yang penting niat terjaga. Dan lebih banyak lagi sedekah diam-diamnya. Belum ikhlas tetap sedekah. Jor-joran banyak, bagus banget insya Allah. Ya. Dan ini kita latih pada anak kita, teman-teman. Kita latih pada lingkungan kita. Nah, kalau teman-teman lakukan ini semua, apalagi tadi plus ya, sedekah, nanti plus lagi itu perniagaan, itu insya Allah rezeki tambah lancar. Rezeki tambah apa teman-teman? Karena cara paling baik memutar uang itu cuma dua, teman-teman. Ya, jadi bahasa Inggrisnya arus, ya, itu kan current, ya, itu asal katanya sama kayak currency, ya. Jadi cara memutar uang itu yang paling bagus adalah apa? Dengan dua. Jadi uang itu harus diputar dia. Itu fitrahnya dia, current, arus. Diam nggak bagus, kena inflasi, ya, kena zakat nih. Nah kalau diputar, nah itu current jadi, currency current, ya. Jadi mata uang itu kan currency, arus itu current, oke? Harus digerakin terus. Gimana cara gerakinnya? Cuma dua. Sedekah dan perniagaan. Nggak ada cara lain. Kalau kita gerakin, nilainya naik. Kita diamin, nilainya turun, karena inflasi. Ya, makanya Nabi nggak suka kita tuh naruh-naruh uang terus, tumpuk terus, nggak suka. Terakhir dari saya, teman-teman ya, Islam tidak menganjurkan kita menabung. Ya, Islam tidak menganjurkan kita menabung. Kita boleh punya dana cadangan sekian, boleh, ya kan? Buat makanan besok, lusa silakan gitu ya. Nah, tapi yang Allah lebih senang adalah apa? Sebagian besar uang kita itu diputar dalam perniagaan, dalam sedekah. Karena kalau diputar kasih manfaat ke orang. Contoh, teman-teman punya uang 30.000, beli nasi Padang. Ya, 25.000 plus jus lah, 30.000 misalnya. Ya. Kalau masih mau tahu ya tahu, karena tiap hari Jumat saya biasanya makan nasi Padang. Jadi hari Jumat itu kan hari raya menurut saya, ya kan? Dan hadisnya ngomong gitu, hari Jumat itu hari raya. Ya udah hari raya makan enak, kan gitu. Idul Fitri, Idul Adha kita kan makan enak. Nah, jadi 30.000 ya teman-teman ya. Coba bayangkan ya, ini kita nggak ngomong sedekah loh ini, ya. Kita beli loh ini 30.000. Apa efeknya coba? Itu bikin rumah makan hidup, karyawannya hidup, supplier beras hidup, supplier ayamnya hidup, petani hidup, ya. Tukang parkirnya hidup, semua hidup. Tapi kalau kita tahan ini, nggak bergerak tuh uang. Ya, nah inilah yang menjadi dalil bagi ibu-ibu untuk belanja banyak. Minta uang sama suaminya, bilang apa? Pengen menggerakkan roda ekonomi, kata dia. Pak, minta uang. Ngapain lagi nih? Mau ke Alfamart. Ngapa lagi ke Alfamart? Mau menggerakkan roda ekonomi. Wah, ini ada-ada aja. Ya. Nah, tapi itu teman-teman ya, dagang itu seperti itu. Nah, kalau kita menjadi praktisinya, kita menjadi pelakunya, artinya memang kita yang muter itu. Jangan heran pedagang itu apa? Posisinya beda. Kata siapa? Kata Nabi. Ya, pedagang jujur dan amanah nanti dikumpulkan bersama apa? Bersama syuhada. Luar biasa coba hadis sahih. Tidak ada profesi lain yang bunyinya kayak gini. Tidak ada profesi yang lain. Petani, mohon maaf tidak ada. Nelayan tidak ada. Ya. Yang kan nggak ada. Astronot, notaris yang jujur nggak ada, hadisnya nggak ada, ya kan? Motivator yang jujur nanti itu nggak ada juga, nggak ada, teman-teman. Hadisnya bunyinya apa? Pedagang yang jujur dan amanah nanti dikumpulkan bersama syuhada. Wah kan keren banget ini, ya. Kenapa? Karena dia memutar itu luar biasa. Sejelek-jeleknya pengusaha, dia punya karyawan satu. Andai kata memang masih pemula, minimal dia buka lapangan kerja buat dirinya. Dia tidak menggantungkan diri pada orang lain. Keren. Ya. Ada orang cerita sama Gus Baha, ya, ini cerita penutup, ya. Dan ceritanya diiyakan sama Gus Baha. Apa ceritanya? Dia bilang gini, pengusaha itu, Gus, andai kata pelit sekalipun, tetap dermawan. Kok iso? Kok bisa? Gitu kan? Nah, iya, dia kan bayar gaji karyawan, ya kan? Dia bayar pajak dirinya, bahkan juga pajak karyawan, ya kan?
zakat pun dia keluarin. Jadi sepelit-pelitnya pengusaha, tetap dia dermawan. Gus Wahab bilang apa? Setuju. Ya. Yang nggak pantas pelit itu siapa? Yang nggak boleh pelit itu kiai. Gus Wahab bilang setuju. Kenapa? Kan kiai biasa diamplopin, ya kan? Ya kan? Masa dapat amplop dong pelit, gimana ceritanya? Coba gitu kan. Gus Wahab bilang setuju, ya kan? Nah, ini joke ya buat kita semua gitu ya. Tapi ada logika di balik ini semua, teman-teman. Pengusaha itu besar jasanya, kenapa dia menggerakkan roda ekonomi. Dan sekarang kita jujur ngomong, ini kan masih soal uang nih. Siapa yang sedekahnya paling besar? Kemungkinan besar pengusaha. Ya. Hampir semua pesantren yang bangun siapa? Ya kan? Inisiatornya kiai, donaturnya pengusaha. Almost all. Hampir semua. Siapa yang bangun rumah sakit? Mungkin inisiatornya seorang dokter, tapi yang bangunnya siapa? Pengusaha. Kalau rumah sakit zaman sekarang, rata-rata pengusaha yang bangun, bukan dokter. Ya. Siapa yang bikin sekolah? Mungkin ada satu cendekiawan, ada satu orang yang punya intelektual tinggi gitu. Tapi ujung-ujungnya pengusaha yang menggerakkan. Kalau sekolah zaman sekarang, bukan guru lagi, bukan intelektual lagi. Rata-rata pengusaha semua. Rumah sakit, sekolah, dan seterusnya, rata-rata dibangun oleh pengusaha. Jangan heran rezekinya makin bagus. So, saran saya teman-teman, jadilah pengusaha. Ya. Kalau jadi pengusaha itu usahakan punya mentor yang oke, punya ekosistem yang oke. Nah, itu insya Allah ya akan terjadi kecepatan. Itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, insya Allah ya teman-teman di sini habis belajar ilmunya, segera praktek. Insya Allah rezekinya tambah bagus. Insya Allah. Amin. Saya terus mendoakan. Itu saja dari saya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita banyak mendapatkan ilmu dan pencerahan dari Mas Ipo Santosa ya. Kita ucapkan pada Mas Ipo ya agar beliau selalu sehat walafiat ya beserta keluarganya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ucapkan terima kasih teman-teman ke Mas Ipo Santosa. Terima kasih Mas Ipo. Jazakallahu khairan katsiran Mas Ipo. Jazakallahu khair. Halo Mas Ipo. Selalu Pak Ipo.